mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini seperti biasa kalian mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Namun sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya bimbingan berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau bersedia memimpin doa? Ya, silakan. Kita duduk, siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih banyak sudah berdoa dengan sangat baik. Semoga doa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak hebat, pagi ini Bu Leli akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat apa itu emosi dan bagaimana caranya untuk mengelola emosi yang ada di diri kita. Sudah siap belajar? Baik, sebelum mulai, Bu Leli akan mencairkan suasana. Kita akan bermain-main sedikit untuk pelemasan ya, biar gak pada tegang. Jangan pada tegang, biasa aja ya. Bu Leli punya spidol ajaib. Cara bermainnya adalah spidol ini akan menggerakkan tubuh kamu. Ketika spidolnya mengarah ke kanan, kamu akan bergoyang ke kanan. Ketika spidolnya mengarah ke kiri, kamu akan bergoyang ke kiri. Ketika spidolnya menculat ke atas, kamu akan berdiri ya. Dan ketika spidolnya berputar, kamu akan berputar. Jadi ikuti apa yang spidolnya bergerak ke arah mana. Bisa dipahami? Saya coba ya. Duduk silakan, tambah dengan suara. Ketika ke kanan atau ke kiri, wush, wush. Ketika ke atas, wih, gitu ya. Dan ketika bergoyang, berputar, ngeng, gitu ya. Coba cek, perhatikan spidol ajaib, konsentrasi. Ya, kalau nanti spidolnya ke kanan, kamu kepalanya ke kanan, kepalanya ke sini, ya ke sini. Gak usah kanannya kamu. Kalau ini ke sini, berarti kamu kepalanya ke sini. Bisa? Tambah dengan tangan yang kompak. Saya tes konsentrasi dan kekompakan kelas 8F. Konsentrasi.
ini. Tadi Bu Leli sudah menampilkan di depan ada jurus kelola emosi. Kita hari ini akan belajar itu tujuannya supaya anak kelas 8F bisa mengenali emosi-emosi yang sering kita rasakan, yang sering kita abaikan, padahal itu sangat penting. Dan nanti muaranya saya berharap anak-anak di kelas 8F ini bisa mengelola emosinya, mengatur emosinya. Kalau marah tidak emosi yang meledak-ledak, kalau bahagia juga tidak terlena dengan kebahagiaannya. Tapi sebelum itu, saya mau semua anak mengeluarkan selembar kertas. Silakan dikeluarkan selembar kertas. Cukup selembar saja. Satu lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, bisa bagi dua dengan temannya. Sudah? Ini bagi dua aja. Iya. Bagi dua aja. Sama temennya di samping ya. Satu lembar kertas. Gak usah ditulisin nama, gak usah ditulisin apa-apa. Hanya selembar kertas saja. Sudah semua? Ya. Jadi begini. Kertas yang kamu pegang sekarang, silakan nanti beri respon. Saya akan bacakan sebuah cerita dan kamu merespon cerita itu dengan berbagai macam perasaan. Jika kamu saat mendengar cerita merasa bahagia, gembira, happy, kertasnya diusap-usap, dielus-elus, boleh dicium juga. Kemudian jika kamu merasa kesal, jengkel, kamu boleh meremas kertas itu. Diremas ya. Lalu ketika kamu marah, ketika kamu sangat emosi, marah gitu ya, meledak-ledak, kamu boleh menyobek kertasnya. Bisa dipahami? Kalau senang bagaimana? Terus diusap-usap. Kalau jengkel? Mas. Kalau marah? Ya, disobek. Saya akan bacakan ceritanya. Silakan kamu dengarkan dengan penuh perhatian ya. Boleh sekali ketika belajar membacakan ceritanya, kamu memejamkan mata sambil menikmati perasaan apa yang muncul nanti di dalam hati kamu. Ya? Oke, karena ini tidak muncul ya, Bu Leli sudah coba dan tidak muncul. Dengarkan apa yang akan Bu Leli ceritakan. Sudah siap? Mau pejamkan mata apa mau mulai? Iya, terserah mau yang pejamkan mata, yang mulai atau itu boleh. Yang penting adalah gak usah meniru teman-temannya. Tidak ada penilaian yang akan masuk di rapot ya. Hari ini kamu bebas berekspresi. Jadi gak usah temannya diusap-usap, aku milih diusap-usap, atau temannya diremes-remes, aku diremes-remes. Enggak, kamu adalah kamu sendiri. Bisa dipahami ya? Baik, ceritanya begini. Suatu pagi di hari yang sangat cerah, Dimas diberikan sepatu baru oleh orang tuanya. Selama ini dia menggunakan sepatu lama yang sudah mulai rusak, sehingga sepatu baru itu menjadi hadiah yang sangat berarti baginya. Sejak malam sebelumnya, Dimas sudah menyiapkan seragam sekolah dan meletakkan sepatu barunya di dekat tempat tidur. Ia tidak sabar mengenakannya ke sekolah besok. Keesokan harinya, Dimas berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Ia berjalan dengan sangat hati-hati agar sepatu barunya tetap bersih. Sesampainya di sekolah, beberapa teman memperhatikan sepatu yang dia pakai. Dimas merasa senang, semakin percaya diri dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Saat waktu istirahat, Dimas meninggalkan sepatunya di depan kelas karena harus mengikuti kegiatan olahraga yaitu lompat jauh. Mau tidak mau, Dimas harus melepaskan sepatu barunya. Tanpa sepengetahuannya, beberapa teman yang suka bercanda mengambil sepatu baru Dimas. Sepatu baru itu kemudian dijadikan mainan dengan saling memindahkan
menyembunyikan dan melemparkan dari satu teman ke teman yang lain. Mereka menganggap perbuatannya hanya sebagai lelucon. Ketika Dimas hendak memakai sepatunya kembali, ia tidak menemukannya di tempat semula. Ia mulai mencari ke berbagai sudut kelas dan halaman sekolah. Dengan tergopoh-gopoh dan berlarian ke sana kemari, Dimas terus mencari sepatunya. Hatinya tidak karuan. Ia sangat khawatir sepatu yang baru dibelikan oleh orang tuanya hilang atau rusak. Setelah beberapa saat, teman-temannya menyadari bahwa tindakan mereka telah membuat Dimas merasa tidak nyaman. Mereka berhenti bermain dan mengembalikan sepatu tersebut kepada Dimas. Untungnya, sepatu itu masih dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan. Teman-temannya mendekati Dimas untuk meminta maaf. Namun Dimas hanya diam, tidak merespon. Setelah Dimas memakai sepatunya kembali, kemudian Dimas memaafkan teman-temannya dan meminta teman-temannya untuk bersikap tidak demikian lagi. Cerita selesai. Coba angkat kertasnya. Wow. Coba Bu Leli mau tanya. Yang pertama ke anak yang kertasnya masih utuh. Dari sini, ya coba Bu Leli tanya. Bagaimana perasaan Caca saat Bu Leli membacakan cerita tadi? Aku nggak ngerasain apa-apa, biasa aja. Iya, Caca merasa saat mendengarkan cerita biasa aja. Makanya kertasnya tadi tidak ada bekas permasalahan ataupun tidak ada bekas sobekan. Boleh mau tanya yang coba diangkat kertasnya, yang kertasnya sudah dalam kondisi penuh dengan permasalahan. Ya, yang paling depan Asel ya. Bagaimana perasaan Asel ketika boleh dibacakan cerita tadi? Coba Fadil, yang dirasakan saat mulai baca ceritanya itu apa? Kayak terbegitu sih Bu, soalnya kan itu bukan buat mainan, terus juga barang yang baru juga. Pastinya ya barang yang disayang banget di barang gitu. Oh iya, sebel ya, sebel karena teman-teman Dimas itu memainkan beras milik Dimas, padahal itu menjadi benda berharga dari Dimas. Yang disobek ada, ini ada sobekan sedikit. Iya, Dina perasaannya bagaimana saat membacakan cerita? Marah, karena itu kan barang yang baru dibeli sama ibu, kan juga sayang juga situ. Tadi kamu marah? Iya. Marahnya itu karena teman-temannya tadi ya? Iya. Memainkan sepatu tadi. Oke, saya tadi lihat punya Ilham itu disobek full. Coba Ilham berdiri sayang. Coba Ilham, apa yang Ilham rasakan ketika Ilham menyobek kertas tadi? Yang keras? Marah. Oh iya, marah karena teman-temannya Dimas tadi memainkan sepatunya Dimas, padahal itu bukan milik temannya ya. Iya, marah nih, marah sekali. Iya, marah sekali, makanya kami bisa gitu ya. Baik, anak-anak, semua kertas yang kamu pegang, coba diperhatikan. Coba diperhatikan dengan sesama. Sekarang mulai ditanya. Kertas yang sudah kamu pegang, bisakah kembali seperti semula? Bisa tidak? Tidak. Emosi yang sudah kamu luapkan tidak bisa ditarik kembali. Ada nggak? Coba saya tanya, jawab jujur. Ketika tadi saya bacakan ceritanya sampai akhir, begitu lihat kertas milik saya, kok aku nyesel ya? Ada nggak? Enggak. Memang respon saat itu kamu emosi ya. Ada yang kesel, ada yang marah ya. Iya. Tapi kita belajar dari kertas itu. Belajar dari kertas yang kamu pegang hari ini, bahwa ketika sudah diluapkan, dituangkan, kertas yang sudah kamu remas, yang sudah kamu sobek, itu tidak bisa kembali seperti semula. Saya penasaran sama Caca. Caca, tadi teman-temanmu marah, kesel. Caca masih utuh kertasnya sampai cerita berakhir. Itu apa yang membuat Caca konsisten dari awal sampai akhir tidak ada perasaan seperti itu? Yang terbesit di pikiran itu apa? Ya karena seperti
seperti yang cerita tadi, teman-temannya bakal nyesel. Jadi Caca harus bisa kendaliin anger. Terima kasih. Ya, berarti Caca itu mendengar dengan sesama dari awal sampai akhir, ditunggu, dia mencoba menahan emosi-emosi yang tadi kalian sebutkan, ada kesel, marah. Kita memang, ya siapa juga kesel sepatunya dilempar-lempar. Kalau kita di posisi itu kita juga marah ya kan. Tapi kita coba dari sudut pandang yang lain, kita seperti sutradara sedang melihat pertunjukan ya, kita tunggu akhirnya seperti apa, kita menahan emosi yang ada di dalam dada kita, gitu ya. Nah, anak-anakku semuanya, dari yang tadi kamu sudah sebutkan, kesel, marah, sedih, happy, gembira, itu adalah emosi. Emosi itu responnya, respon yang kita berikan terhadap sesuatu hal yang muncul di dalam hidup kita. Sama seperti tadi ibu bacakan cerita, kamu merespon, itu responnya kita sebut sebagai emosi. Nah sekarang Bu Lani mau kasih tahu ke kalian, emosi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif contohnya apa? Happy, bahagia, gembira, ceria, excited, ya, gembira, excited, lembut, ya, lembut termasuk cinta, itu termasuk perasaan emosi. Kalau emosi negatif, marah, sebel, jengkel, sedih, ya, kita bisa membedakan itu ya anak-anak ya. Ada positif, ada negatif. Ya, harapannya kalau kalian sudah bisa membedakan itu, kamu bisa mengenali ketika kamu sedang merasakan itu. Aku sedang emosi nih, aku sedang marah nih, aku sedang sedih nih. Nah, dengan mengenali, kalau sudah kenal, harapannya kamu bisa mengelola manajemen emosi itu. Sekarang Bu Lani mau mengenalkan kalian ke struktur otak manusia. Ya, jadi otak manusia itu ibaratnya kepalan tangan kita. Coba kamu kepala tangan. Ya, otak manusia itu ibarat kepalan tangan kita. Jari-jari yang manis ini, jari-jari yang ada di kalian 4, yang ini, jari-jari ini sama seperti otak depan kita, namanya prefrontal cortex. Otak depan kita itu adalah pusat dari logika yang membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, begitu ya. Ini adalah jari-jari. Ini otak depan kita dan posisinya ada di depan kita. Ketika prefrontal cortex kita terganggu atau sakit, itu nanti orang tersebut susah membedakan mana yang baik dan benar. Biasanya terganggu karena zat adiktif, ya, naksa, itu bisa mengganggu otak depan kita fungsinya, dan kecelakaan benturan yang hebat, misalnya ya, itu jadi terganggu fungsinya. Ini jari-jari kita. Ini adalah pawang. Ini adalah pawang dari emosi. Nah, sedangkan ibu jari kita ini ibarat sistem limbik. Jadi di otak kita ada namanya sistem limbik. Ini bersifat seperti bunglon. Kalau kita kurung seperti ini, emosi kita, limbik itu pusat dari emosi kan, ya. Ini emosi kita. Nah, kalau dikurung seperti ini jadi bunglon. Jadi hewan yang bagus ya, hewan yang penuh perut bunglon, tidak pemarah dan sebagainya. Tapi kalau bunglonnya keluar, ibu jarinya keluar seperti ini namanya dinosaurus. Ini otak reptil. Kalau yang menguasai ini bahaya sekali. Baru senggol dikit langsung bocor, gitu ya. Karena otak reptil kita itu hanya ada 2 pilihan, bertarung atau kabur. Nah, kalau ini yang menguasai kita, bahaya sekali. Makanya pawangnya harus kuat, ya. Jari-jari harus kuat menjadi pawang. Makanya kalau ada kondisi seperti ini, misalnya pawangnya sudah kuat, tapi otak reptilnya jauh lebih kuat dan menguasai, akhirnya jadi kepalan tangan, emosi jotos. Ya, sering seperti itu. Sering melihat adu mulut antara teman dengan teman. Nah, itu adalah contoh ketika dinosaurus berkuasa dan dinosaurus juga berkuasa. Adu mulut ya, nggak ada yang mau kalah. Pokoknya dilawan terus karena
dua-duanya yang bekerja lebih menguasai, lebih dominan itu adalah otak reptilnya. Padahal otak reptil itu sangat sedikit, bagian yang sangat sedikit, tapi jika itu menguasai maka semuanya akan kacau, jotos, gelut, atau kabur. Nah, itu adalah sistem otak kita. Nah, hari ini jadi untuk menguasai atau mengendalikan emosi, tadi kita sudah mengenali emosi itu sendiri. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Dan berikutnya, ketika kamu sudah tahu ini dinosaurus, ini bunglon, ini pawang. Kamu tahu itu dulu pawang, bunglon, dan dinosaurus. Ya, jika bunglonnya keluar, ini jadinya dinosaurus. Kamu sudah paham. Aku emosi kayak apa, aku sedih kayak apa, kamu sudah paham. Selanjutnya adalah cara-cara mengelola emosi. Coba saya mau tanya, dari sebagian besar anak kelas 8F ketika emosi apa yang dilakukan? Cung, ayo saya nggak apa-apa. Kalau kamu emosi apa yang dilakukan? Ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang diam seribu bahasa yang membantu. Ada lagi, ketika kamu emosi, marah misalnya orang tua tidak memberikan saku, kamu biasanya bagaimana? Hah? Diam, nggak mau biasa ngobrol, ditulis, ya, atau yang cowok misalnya diejek sama temennya di hal yang sangat sensitif, apa yang kamu rasakan? Ada yang ejek balik, nah itu dinosaurusnya lagi berkuasa ya. Ada yang cuekin. Nah, ini saya akan kenalkan ke kalian ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kamu merasakan hal-hal atau emosi-emosi yang tidak enak di hidup kalian. Ada yang pertama, ketika kamu emosi, kamu bisa melakukan hitung 1 sampai 10. Bukan hitung untuk ancam-ancam mundur lalu jotos ya, bukan. Hitung 1 sampai 10 dengan nafas yang rileks. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tujuannya untuk apa? Ya, menenangkan emosi yang tadi responnya muncul gitu ya. Membuat hati kamu lebih dingin, pikiran lebih dingin. Untuk membuat suasana lebih dingin, tidak langsung marah dan merespon dengan hal-hal yang nantinya akan merugikan kalian. Terus yang kedua, bisa dengan cara walk away, pergi menghindar. Umpamanya kamu lagi diejek dan lain sebagainya, dicuekin, tinggal pergi. Dijamin kamu gak emosi, ya, tinggal pergi aja. Atau bisa juga dengan cara, kalau kamu berani, stop. Bilang stop. Hal-hal yang membuat kamu marah, kamu stop. Tadi seperti Dimas, sepatunya dilempar ke sana kemari, dimainkan sama teman-temannya. Bisa dengan cara stop. Ya, jika kamu berani asertif, itu namanya asertif. Berani terbuka menyampaikan kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau, ya kamu bilang tidak. Kalau kamu intinya berani merespon sesuatu hal. Jangan jadi orang yang gak enakan, karena itu gak enak. Ya, jadi berani ngomong stop, lalu sampaikan menggunakan rumus iMessage. Ya, rumus iMessage itu sampaikan, aku merasa kesal kamu memanggil namaku dengan nama orang tuaku. Itu namanya iMessage. Kamu menyampaikan perasaan kamu supaya temanku tahu. Misalnya gila sepatunya dilempar sana kemari. Stop misalnya ya. Lalu gila bilang, aku merasa marah ketika kamu melempar sepatuku. Aku berharap kamu juga menyampaikan harapan kamu. Aku berharap kamu tidak seperti itu lagi. Jadi biar temanmu tahu kamu perasaannya bagaimana dan harapan kamu terhadap teman kamu, temanmu juga tahu. Selama ini seringnya pergi
hindar, cuek, lama-lama batin terus, akhirnya mentalnya kena deh, giliran sekali marah meledak kayak bom nuklir ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Semuanya memahami? Coba saya mau tanya sekarang. Kan tadi sudah paham dong? Sekarang saya mau tanya. Jika kamu merasa marah, kamu akan melakukan apa, please? Kadang kalau misalnya kita marah, kalau misalnya emang kita belum bisa mengontrol emosi kita, kadang kan meledak-ledak ya. Jadi kadang memberikan respon yang seharusnya tidak diberikan. Nah, setelah saya kasih tahu kelola emosi, tadi ada beberapa cara. Tadi menghitung, terus stop, terus tadi apa? I message. Kamu akan melakukan yang mana? Kadang kayak ngasih abah stop gitu, karena kita emang merasa gak nyaman ya, jadi lebih baik ngomong secara langsung daripada kita diem kan. Nanti mereka juga kadang nambah bikin marah, jadi kayak kasih tahu. Berarti kalau Bilqis adalah tipe orang yang akan menggunakan metode yang stop gitu ya, menyampaikan apa yang dia rasakan dan menyampaikan harapan dia terhadap temannya. Coba kalau yang lain, Lutfi, ya kalau Lutfi marah atau kalau Lutfi lagi emosinya nggak enak, apa yang akan Lutfi lakukan ke depan? Pakai cara itu. Pakai cara itu. Baik, cara hitung yang menurut Lutfi lebih efektif di diri dia. Karena mungkin Lutfi pendiam ya, yang saya tahu ya juga Lutfi itu orangnya pendiam. Kalau disuruh pakai metode stop, nggak mau, karena bukan dia banget gitu ya. Kalau Bilqis beda, karena dia public speaking-nya banyak, ya memang stop gitu. Coba yang lain lagi. Kalau Intan bagaimana Intan? Kalau Intan gimana? Kamu akan melakukan hal seperti apa? Sama kayak Bilqis, mending kita bilang stop daripada nanti mereka marahin. Nanti kita yang marah sendiri, ntar mereka kan yang kena kan, nanti mereka juga rasanya jadi sedih atau gimana. Terbuka ya. Pada intinya terbuka, menyampaikan apa perasaanmu kepada orang lain, jangan tertutup, dan akhirnya kamu sendiri yang akan dibawa pulang sampai rumah, nggak enak rasanya. Emosi, pemicu emosinya di sekolah, tapi emosinya dibawa di rumah sama adikmu. Lagi main malah itu apa-apaan ya. Itu emosi yang tidak tersampaikan karena ketidakberanian kamu meluapkan emosi atau menyampaikan emosi kamu pada orang lain. Akhirnya yang jadi korban orang lain. Dan ini bahaya sekali ketika kamu tidak berlatih dari sekarang. Bayangkan anak putra besok jadi pemimpin kan, jadi kepala rumah tangga. Emosi sama temannya di kantor, dibawa ke rumah yang dimaki-maki, yang diomelin istrinya coba. Ya kan? Bahaya. Maka dari itu pendidikan kenali emosi, kelola emosi itu sangat penting, termasuk untuk kalian seorang remaja supaya kalian tumbuh dengan tata kelola emosi yang baik. Jadi kesehatan mentalmu baik ya, jauh lebih sehat. Ya, nanti berarti lupa satu hal yang ini sering boleh dilakukan untuk mengelola emosi dengan relaksasi. Pernah dengar relaksasi? Apa itu relaksasi? Menenangkan diri supaya lebih rileks. Caranya? Caranya tidur. Caranya apa? Berdiam diri dan menarik nafas dengan rileks. Iya benar. Dia lalu mengatur nafas kita. Nah ini yang menarik nafas itu ada caranya. Selama ini kita apa namanya bernafas itu ya biasa aja, itu kan spontan Bu. Masa kita harus belajar bernafas, orang kita udah bernafas sehari-hari bernafas. Iya, gue juga baru tahu dan setelah dipraktekkan memang benar. Jadi pernafasan kita itu ada yang dari hidung ke atas ya. Kita larinya ke atas. Ada yang ke samping. Tarikan nafas kamu dipusatkan dari hidung mengarah masuk ke samping. Yang diisi oksigen itu adalah otot diafragma perut kamu, dan itu jauh lebih rileks. Coba praktekkan sekarang di tempat duduk kamu. Kalau pernapasan itu biasanya diambil
dengan melengkungkan bibir kamu seperti senyum. Bedakan dengan tarikan nafas ketika dari hidung ke atas. Lebih rileks mana? Yang senyum. Benar nggak? Benar kan? Nah, ternyata ketika saat kamu di posisi sedang emosi, kamu bisa menggunakan tarikan nafas yang tadi sudah boleh disampaikan, dan itu sangat-sangat berguna. Sambil senyum gak jadi marah, ya, gak jadi marah kan? Nah, dan faktanya ternyata olahraga yang membuat manusia gampang turun berat badan, aksi gitu ya, itu meditasi, relaksasi. Karena apa? Pernafasan. Dengan bernafas masuk keluar oksigen membuat otot kita berolahraga, dan itu malah menurunkan 80%. Ya, ketimbang kita lari, jogging dan lain sebagainya. Memang semuanya menurunkan, tapi relaksasi menyumbangkan penurunan berat badan terbesar. Selain sehat, kita juga tidak emosi lagi. Coba boleh dipandu kalian untuk lebih berrelaksasi dalam sesi ini. Silakan duduk dengan nyaman. Duduk dengan nyaman. Saat hitungan ketiga, silakan kalian tarik nafas lewat hidung, lalu keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Tidak usah tergesa-gesa. Tidak usah, ya, pelan-pelan aja. Belum dimulai. Sudah batuk-batuk ya, belum dimulai ya. Oke, kita mulai. Baik. Dalam hitungan ketiga, silakan tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut. 1, 2, 3. Senyuman, keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Diatur pernafasannya. Gitu ya. Mungkin cukup. Nanti kamu bisa praktekkan di rumah ketika sedang emosi sama adiknya, ya. Adiknya pipis, gejret-gejret di dalam kamar kamu misalnya ya. Aduh, emosi sudah diubur-ubur, langsung tarik nafas. Dalamnya sekali, gitu ya. Ya, itu hanya intermezzo saja. Hari ini apa yang boleh disampaikan, walaupun hanya sedikit, boleh berharap bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Jangan jadi orang yang emosian, ya. Kita kelola emosi bersama-sama. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bernyanyi bersama-sama yang tadi boleh sudah tampilkan ya.
aku iklan ya. Baik anak-anak, tadi saat ini tertutup, Bu Leli sebetulnya akan menunjukkan tadi yang seperti kita praktekkan ada jari ya, yang kita pertamakan untuk otak kita itu bentuknya seperti ini anak-anak. Ada neokortek. Neokortek ini adalah otak depan kita. Ini pusat kesadaran manusia di sini. Ketika ini rusak, maka rusaklah. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu ada sistem limbik. Ini adalah pusat emosinya kita, yang mengatur emosi kita, respon-respon yang tadi ada kesal, marah itu di sini. Dan ini reptil. Otak reptil bagiannya sangat kecil, tapi ketika ini menguasai kita, gampangnya luar biasa. Ya, itu. Nah, ini adalah orang yang mana dinosaurusnya lebih dominan. Pokoknya dulu disit, penyesalan belakangan. Ya, karena otak reptilnya lebih dominan. Adu mulut, tidak ada yang mau ngalah. Nah, ini yang tadi Bu Leli sampaikan. Jadi untuk mengelola emosi kita bisa menggunakan jurus-jurus ini. Kita bisa go to another game. Kita bisa pergi memainkan permainan yang lain. Jangan fokus dengan apa yang membuat kalian emosi ya. Tadi juga bisa menghitung dari 1 sampai 10 untuk mendinginkan suasana supaya emosinya mereda. Nah, ada juga bilang stop ya, kasih tahu stop, atau menggunakan use an I message. Aku merasa sedih, aku merasa kecewa, aku merasa sangat bahagia, aku merasa happy. Tadi kan kita bahas tentang yang negatif-negatif. Saya penasaran ketika suatu hal membuat kamu bahagia atau teman membuat kamu bahagia. Seringnya kan kita lupakan begitu saja, kita abaikan karena menurut kita itu tidak penting ya. Coba ketika saya menyampaikan Bu Leli sangat bahagia, Bu Leli sangat happy karena Intan hari ini sudah sangat cantik, datang ke sekolah, mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Apa yang kamu rasakan di hatimu yang paling senang ya? Begitu juga teman kamu, Caca hebat sekali, aku merasa bangga memiliki teman seperti ini. Apa yang kamu rasakan di hati yang paling dalam? Terharu. Hangat ya hatinya ya. Bagian kecil di tubuh kamu yang merubah segalanya, rasanya hangat banget. Aku merasa dimiliki, aku merasa dihargai. Kamu bayangkan ketika di sekolah kita semua seperti itu. Tidak ada lagi pembulian, tidak ada lagi ejek-ejekan, semua saling sayang. Karena sejatinya kita semua itu pengen diperlakukan dengan baik. Ya, dengan rumus I message itu tidak hanya untuk menyampaikan perasaan emosi negatif, tapi juga untuk menyampaikan emosi positif dan akan memiliki efek yang sangat baik untuk pergaulan sosialnya. Kalau misalnya kamu tidak bisa mengatasi sendiri, kamu bisa bercerita atau family meeting, ketemu dengan orang tua kamu atau keluarga kamu untuk menceritakan emosinya, atau share and take turn ya. Kamu bisa membagikan perasaan kamu kepada orang lain, atau ini pergi. Dan yang terakhir, maaf. Maaf itu kata-kata terdiri dari 4 huruf, tapi efeknya luar biasa. Memaafkan itu sulit, meminta maaf jauh lebih sulit. Ya, kedua hal itu harus kita pelajari dalam hidup ini karena sangat-sangat dibutuhkan. Oke, cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Semoga hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat buat kalian. Boleh akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, tepuk semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik
Laksanakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi